Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Dalam dunia yang semakin membawa kita pada sebuah kealpaan, kita masing-masing gagal melakukan sebuah kemampuan untuk mendengarkan. Kita sering lebih mengutamakan kebisingan dan yang ada di sekitar kita, dan juga lebih sibuk mendengarkan diri sendiri daripada mendengarkan sesama, atau bahkan membiarkan diri dalam keheningan mendengarkan suara Allah. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua, dan perlahan namun pasti Bunda Gereja mengajak kita dalam kalender-kalender suci, dalam doa dan ibadat, dalam puasa dan pantang dan bersedekah, untuk membantu kita masuk dalam permenungan tentang bagaimana Allah mencintai kita dalam sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada hari Minggu ini bacaan Injil Suci diperdengarkan oleh Bunda Gereja kepada kita tentang bagaimana Kristus mengalami kemuliaan, mengalami metamorfosa di atas sebuah gunung yang suci, di mana bersama dengan orang-orang yang Ia kasihi, Dia di dalam permenungan dan kontemplasi bersama Sang Allah di surga. Yesus mengalami metamorfosa, tubuh dan pakaiannya dan pula wajahnya bercahaya seperti matahari. Peristiwa ini membawa kita kembali kepada peristiwa Nabi Musa, di mana Musa bersama Harun sang imam agung dan dua putranya menaiki gunung yang suci dan berdoa, di mana Musa pun wajahnya berubah bagaikan matahari, merefleksikan keagungan wajah Allah. Namun hari ini gereja menampilkan kepada kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Musa sembah dan Ia dengarkan. Dan hal utama yang gereja persembahkan kepada kita pada minggu-minggu Prapaskah ini adalah bagaimana kita dipanggil untuk mendengarkan suara Allah. Sebagaimana Allah yang bersabda ada dalam awan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Gereja memanggil kita dan Tuhan Allah mengundang kita untuk mendengarkan sabda Allah. Sebab iman kita bertumbuh dari kemampuan kita mendengarkan. Dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sebagai hasil permenungan terhadap sabda Allah yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu ini. Pertama-tama, orang yang mampu mendengarkan sabda Allah akan bertumbuh dan dewasa di dalam penghayatan imannya. Hanya orang yang berdoa dan membiarkan diri untuk dikuasai oleh sabda Allah lah, mereka akan mampu memberikan cahaya bagi orang lain. Mereka akan matang dalam setiap penderitaan, dan mereka tidak cepat akan mengadili sesama. Orang-orang yang matang dalam iman, mereka akan lambat berbicara, karena mereka memberi ruang dan waktu kepada Sang Allah untuk berbicara, dan mereka pun merenungkan apa yang harus mereka lakukan dan mereka katakan dalam relasi hidup sehari-hari. Yang kedua, orang yang suka mendengarkan akan mendapatkan damai. Kita seringkali mengalami banyak keributan, ribut dalam hati kita, ribut dengan tetangga, bahkan ribut dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Kita lebih mengutamakan keegoismean kita, dan oleh karena itu kita akan merasa diri benar dan mempertahankan diri dalam bentuk keributan apapun. Orang yang membiarkan diri untuk mendengarkan akan mengalami damai. Berdamai berarti bukan mereka kalah, tetapi mereka akan mengalami suatu kemenangan bersama Kristus. Sebab dengan mendengarkan engkau mampu memahami apa yang dibicarakan sesamamu, dan dari pemahaman itulah membawa engkau pada sebuah relasi yang damai dengan sesama. Orang yang mendengarkan akan mendapatkan damai, dan orang yang mendengarkan akan memperoleh harapan di hari esok. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita untuk mendengarkan. Sebab dengan mendengarkan, yang terakhir memampukan kita untuk menderita bersama Kristus. Mereka berbincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Dalam perbincangan, hal pertama yang mereka ajukan adalah mendengarkan satu sama lain. Dengan mendengarkan mereka mampu memahami, dan dengan pemahaman yang mantap, kita pun akan dimampukan untuk menderita. Sebab jika penderitaan kita adalah partisipasi dari penderitaan Kristus di salib, penderitaan kita akan memberikan buah yang sangat berlimpah, yaitu pertama, keselamatan kita, dan juga kebahagiaan serta keselamatan sesama kita. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari Minggu ini kita dipanggilkan untuk mendengarkan, dan mendengarkan membawa kita kepada penghayatan iman yang dewasa, yang memampukan kita untuk berkorban demi kerajaan Allah dan juga keselamatan bersama. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Kristus memampukan kita
oleh kuasanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan suara Allah, agar kita menjadi Kristus yang lain atau menjadi pekerja yang kudus dalam kebun anggur Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.